Ya. Wih. Ini tidur apa? Jam mereng ke Pepi, jam mereng ke Pepi. Jauh lagi. Batik merupakan salah satu budaya yang menjadi ciri khas Madura. Adalah Pamekasan, salah satu kabupaten di Madura yang terkenal sebagai salah satu sentra batik di Pulau Madura. Pulau Madura bukan hanya dikenal dengan garam dan karapan sapinya saja, tapi juga ada batik. Batik di Pulau Madura memiliki nilai seni yang tinggi karena keragaman coraknya. Dan kebiasaan membatik sudah menjadi tradisi yang turun-menurun di Madura. Salah satu sentra batik di Madura ada di Pamekasan. Dibandingkan batik-batik di Pulau Jawa, batik Madura memiliki warna yang mencolok dan motif yang berani. Inilah ciri khas batik Madura. Corak dasar batik-batik Pamekasan adalah bentuk-bentuk binatang. Assalamualaikum Pak Izam. Waalaikumsalam, Oh, Mbak. apa kabar Pak? Baik. Kita ngobrol-ngobrol nih, aku pengen tahu-tahu ini senang batik Pamekasan nih Pak. Boleh. Boleh duduk sini Pak. Kotor nggak apa-apa? Ah, enggak apa-apa. Kemaklum lah tempat kerja, Mbak. Ibu-ibu pada saya. Alhamdulillah. Oh, ini ibu-ibu pembantu. Iya, ini pembatik di sini, khusus yang di sini. Ini batik yang tidak bisa diekspos, artinya batik yang sangat privat. Oh, jadi ini memang hanya Pak Ilzam aja nih yang Iya. punya motif Iya dong. seperti Bahkan ini. jangankan batiknya, jemurnya pun harus di dalam kamar. Hah? Biar tidak ditiru orang. Loh nanti gimana? Itu kan nggak ada sinar matahari Pak. Kalau jemur sudah jadi, kalau sudah jadi batik, kalau nggak apa-apa dijemur di dalam ruangan itu. Karena apa? Di sini ini Mbak sentra batik semua, semua pembatik di sini. Sehingga kalau dijemur di luar, seakan-akan inilah punya aku, tolong ditiru. Oh, kalau di Madura kan di setiap kabupaten punya batik Pak. Tapi ini kan kayaknya Pamekasan ini jadi kota batik. Bedanya apa nih Pak? Secara umum perbedaan batik Madura dulu ya, batik Madura dengan batik Jawa pada warnanya yang terkadang warna Madura itu nabrak. Lebih berani ya Pak? Berani. Kayaknya warna-warnanya. Contoh hijau sama merah. Berani orang Madura mengkombinasi. Kalau orang Jawa hijau sama biru. Karena apa? Masih gradatif dia. Iya betul. Nah, kalau orang Madura enggak. Ketika ada warna hijau tabrak aja pakai warna merah nggak apa-apa. Sehingga merah hijau. Dan orang Madura pun berani pakai warna merah hijau itu. Iya. Itulah perbedaan secara umum. Khusus antara kabupaten di Madura karena di Madura itu banyak pembatik. Iya. Beda sesuai dengan karakter pembicaraannya sebenarnya, Mbak. Oh, Karena dari dulu di Sumenep ada kerajaan, di Madura Barat yaitu di Bangkalan ada kerajaan, sementara Sampang sama Pamekasan hanya kadipaten. oh begitu. Kadipaten. Jadi itu bisa membedakan Iya, motifnya Pak iya. ya? Hal itu bisa dibuktikan dengan perbedaan bahasa. Mulai dari ujung timur Sumenep Heeh. sampai Bangkalan, bahasanya tambah ke barat tambah kasar tambah. Akhirnya di ujung sana paling kasar. Oh, Itu berkorelasi positif dengan batik. Oh begitu. Kalau Pamekasan sendiri apa sih Pak? Mungkin ada motif yang Nah, paling menonjol gitu, betul. paling ciri khas. Pamekasan inilah enaknya di Pamekasan karena serba tengah-tengah. Heeh. Dia tidak halus benar, juga tidak kasar benar. Apa sih Pak maksudnya motif khasnya deh dari Pamekasan? Corak itu penampakan, performan, kombinasi dari warna sama motif. Warnanya itu tidak monoton merah, hitam, tidak. Juga tidak terlalu soft banget, tidak. Ada di tengah-tengah. Itulah batik Pamekasan. Secara umum. Sebetulnya ini kalau dilihat kan banyak motif-motif anak muda ya, modern gitu. Ini modern. emang inovasi Bapak sendiri Kita- atau memang itu jadi iya. ciri khas batik Pamekasan? Orang-orang muda, pemuda dan pemudi-pemudi di sini karena setelah saya amati enggan memakai batik karena coraknya tua. Oh. Sehingga apa? jadi Saya perlu mereka ini ada ya. terobosan, perlu bikin batik yang jamkis, yang gaul, yang cocok untuk anak Benar, muda. benar. Baik dari segi motif ataupun warna. Pak, aku tuh pengen lihat tekniknya. Kayaknya ada perbedaan nggak sih antara teknik pembuatan batik Madura sama batik Jawa? Boleh, gitu? boleh. Ada di mana? Perbedaannya di sini. Ini sebelum batik digambar, sebelum kain digambar,
Ini dilakukan perlakuan pendahuluan. Apa ini Pak namanya? Tekniknya? Ini ketel. Ketel. Ya, yang ini ketel. Artinya apa? Kain ketika baru beli langsung dipotong. Kemudian setelah dipotong direndam dalam dilakukan proses namanya ketelan. Itu direndam dalam campuran air abu dapur. Itu dicampur dengan ini. Apa itu Pak? Ini minyak dari buah nyamplung. Buah nyamplung. Ya, kata orang Madura nyak camplong. Dimasukkan ke suatu wadah kemudian direndamlah kain itu ke dalam ini. Coba Nih. Bau ini harum sih. yang bisa ngengat bisa tidak tahan, bisa lari dari ketika mendengar bau ini. Oh. Tahan ngengat. Jadi manfaat dari ini di samping menghilangkan lapisan kanji, juga warna tidak cepat luntur, sekaligus tahan ngengat. Motif adalah suatu yang personal bagi batik Madura. Tiap pengrajin diberi kebebasan menciptakan motif-motif baru, sehingga perkembangan motif batik di Madura sangat dinamis. Ini namanya motif sinar. Oh. Saya namanya motif sinar karena apa? Sinar itu ini Memancar ya, Pak? dari satu titik ke berbagai tempat. Jadi inilah sebenarnya banyak mana filosofinya sinar itu. Bisa semangat tiada henti. Betul. Berbeda-beda tapi tetap satu. Satu asal maksudnya. Jadi dia dari satu titik Memancar ya, kemana-mana. terdistribusi kemana-mana. Inilah filosofi sinar. Ini yang saya bilang tadi mata perkutut. Oh ini mata perkutut. Yang mana sih Pak? Ini Bulat-bulat kecil bulat-bulat itu? kecil-kecil ini. Oh. Barang siapa yang memakai batik dengan motif mata perkutut, harapannya akan selalu didekati oleh rezeki. Aduh, amin. Nempel terus Kita rezeki. harus pakai. Ini klasik ya, ini klasik nih ya. Sedangkan yang ini nih saya poles agak modern sedikit, sehingga bisa dipakai untuk anak muda yang kayak gini. Ada perbedaan warnanya Pak ya, Ya, antara yang klasik sama ya betul yang... sekali. Ini sogan. Ini Iya, sogan. warna Sedangkan ini coklat, warnanya sudah betul. warna-warna ungu, kalem, sehingga dipakai anak-anak muda yang 30 tahun ke bawah lah, ya.